Kamu percaya akhirat apa tidak? Percaya. Percaya. Kamu percaya surga dan neraka tidak? Percaya. 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 Memilih. Kamu memilih surga atau neraka? Surga. Surga. Pilih surga. Kalian tahu. Terus kalian itu mati. Kamu siap apa tidak? Siap. Siap ke neraka? Tidak. Siap. Masuk neraka? Tidak. Kenapa? Karena pengen masuk surga. Amal apa yang kamu bawa? Bekalmu apa? Bekalku sayuran. Bekalmu apa? Bekalku amal. Amal baik dan Amal baik itu apa contohnya? amal baik itu bersolawat, sholat, ada banyak harus dimasukkan ke neraka. Sholat, zakat, haji, umroh, banyaklah. Suasananya di surga dan di neraka itu bagaimana? Dibakar, dipecut, dipotong lidahnya dan macam-macam siksaan. Astagfirullah. Kalau di surga indah, di neraka itu disiksa, semuanya disiksa. Kalau dibakar, dimasukin lava, dimasukin api. Di surga rasanya ada bunga wangi, neraka suasananya panas dan seperti kulit kita terbakar. Kalau di surga itu indah, ada lautan susu dan sejuk, indah pokoknya. Bisa ketemu Rasulullah dan surga, tamannya indah, minta apa aja dikasih sama Tuhan. Tuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka panasnya sudah kita jelaskan tadi. 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api. Orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah, sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Belenggu, lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Siapa yang masuk surga, maka ia akan hidup di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Ia mendapatkan kenikmatan di dalamnya dan tidak akan menderita. Pakaiannya tidak akan jadi usang dan masa mudanya tidak akan pernah habis. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, apakah bangunannya, bagaimana bangunannya surga? Beliau menjawab, batu bata dari emas. Kemudian batu bata dari perak.
dan tanahnya dari kasturi, dan juga dibubuhi dengan za'faran atau sejenis parfum yang sangat wangi, dan kerikilnya dari intan dan yakut, sejenis permata juga yang sangat mahal. Dan hadis ini disebutkan atau dihasankan oleh, diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan dihasankan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang jayyid atau baik, diriwayatkan oleh Tabarani, kata Nabi kata Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat jalan yang terbuat dari kasturi, seperti jalan binatang kalian di dunia. Jadi jalan yang kecil-kecil, gitu kan, yang biasa binatang lewatin, itu banyak di surga, tapi semuanya dari kasturi, wangi sekali. Ya, bukan cuma sekedar tanah biasa. Kemudian juga Anas bin Malik meriwayatkan dari Abi Dzar, Rasulullah SAW bersabda, aku memasuki surga, ternyata di dalamnya terdapat kubah yang terbuat dari intan, dan ternyata tanahnya adalah kasturi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi bangunannya, bangunan yang sangat leks, bukan cuma bangunan biasa dari marmer, tapi ini adalah dari hal-hal yang luar biasa. Istana-istana di surga juga digambarkan oleh Nabi SAW. Dimulai dari ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 76, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Dan mereka akan mendapatkan bangunan-bangunan yang mewah dan megah di surga Aden. Kata Nabi SAW dari Abu Malik Al-Ash'ari berkata, inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addallahu ta'ala liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa shalla bil-laili wan-nasu niyam. Sesungguhnya di surga terdapat ghuraf, istana-istana, ya, yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya. Maksudnya saking terangnya dan bersihnya dan transparan. Sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan bahan temboknya dari kaca, sehingga orang luar melihat ke dalam, dalam bisa melihat keluar. Dan dikatakan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa untuk dapat istana di surga. Kita bukan siapin rekening yang banyak, teman-teman sekalian. Tapi yang dipersiapkan adalah Allah persiapkan siapa saja yang memberikan makanan, lemah lembut dalam berbicara, dan sholat pada malam hari pada saat orang semua sedang tidur. Kemudian kata Nabi SAW juga, Abu Hurairah meriwayatkan Jibril datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Muhammad, Khadijah istrimu ditawarkan atau disiapkan, ya, dia datang kepadamu membawa bejana berisi kuah dan makanan, dan sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya, dan juga berita gembira karena dia akan diberikan rumah nanti istana di surga yang terbuat dari intan, tidak ada kebisingan dan tidak ada kepenatan di dalamnya. Ini semua jelas sekali bahwasanya istana di surga besar. Istana tersebut dihiasi lagi selain bangunan batahnya, tanahnya tadi dari kasturi, batunya dari emas dan perak, kubahnya dari intan dan seterusnya. Di bawahnya ngalir sungai-sungai dan mata-mata air di surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Saya tidak tahu teman-teman sudah dengar atau belum, tapi yang jelas saya sampaikan sekarang, kalaupun sudah dengar review, kalau yang belum dengar alhamdulillah. Seorang insinyur dari Jerman masuk Islam, teman-teman sekalian, karena ayat ini. Jadi seorang arsitek, dia ceritakan bagaimana dia masuk Islam. Dia sering mempertemukan, bahkan sering kali gambar dia sangat laku. Di Eropa itu sangat luar biasa. Dia mempertemukan antara bangunan arsitek yang modern dengan yang klasik. Salah satu rujukan dia adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Suatu waktu, jadi dia sering menemukan tentang masalah piramida dalam Al-Quran, bangunan-bangunan kaum Samud, kaum yang sebelumnya. Satu waktu dia tidak sengaja membuka ayat tentang surga. Dan sering kali ditemukan surga selalu disebutkan tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai. Lalu dia bilang, ada apa sebenarnya? Kenapa istana yang dijanjikan bagi orang yang patuh itu di bawahnya ngalir sungai? Apa kelebihannya kalau sungai? Lalu kemudian diambil inisiatif, sebatas ilmu dia, seorang arsitek, dia pun akhirnya punya tanah di Jerman, dan ini sebab dia masuk Islam. Dia bangun rumah, ukuran seperti rumah dia yang dia tinggalin, cuma bedanya, lantainya diganti kaca, di bawahnya dibuat air mengalir, tapi pakai aliran listrik. Selesai dia bangun selama 3 bulan, kemudian dia pergi ke Eropa, selesaikan pekerjaan selama 2 bulan. Setelah 2 bulan dia pulang ke Jerman dalam kondisi letih sekali,
penat dari kerjaannya, dia nggak pulang ke rumah yang ada istrinya, dia pergi ke rumahnya yang baru dibangun tadi. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kalau berikan petunjuk seperti itu. Dia ke sana kemudian dinyalain lampu semua, lalu dia duduk di ruang tamunya. Subhanallah, pada saat dia duduk di ruang tamunya, tiba-tiba dia merasa dalam 10 menit duduk di sofa, capeknya hilang. Lalu dia lihat, apa kira-kira yang membuat dia capek? Capeknya hilang. Dinding warnanya sama dengan rumahnya yang dulu. Wallpapernya sama, sofanya sama, semua perabot-perabotnya umumnya sama. Kemudian dia duduk lagi, direnungin lagi 10 menit ke depan, ternyata yang membuat hatinya tenang karena mendengar gemericik air tadi. Maka dia gara-gara itu segera mencari masjid terdekat lalu dia syahadat. Waktu ditanya kenapa kau masuk Islam, dia bilang saya telah mempraktikkan begini dan saya baru tahu kenapa surga itu selalu disebutkan tajri min tahtil anhar, di bawahnya mengalir sungai, ternyata air itu memberikan ketenangan jiwa. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, sayangnya kita